Ketika kata tak lagi mampu menjelaskan makna yang sesungguhnya, disinilah semesta bicara. Mengungkap yang samar menjadi tampak oleh mata. Bersama saya, Anton Prihantono, tarot reader yang akan membuka lembar demi lembar simbol. Kita akan mencoba memahami kisah, perjalanan, dan energi di balik setiap peristiwa. Hanya di Celebtube TV. Jangan lewatkan dan biarkan semesta yang bicara. Tak semua mimpi lahir di panggung megah. Zahra memulainya dari ruang sempit, latihan berulang, suara yang diasah saat orang lain tertidur. Berkali-kali jatuh, berkali-kali bangkit karena satu keyakinan, jika suara ini jujur, panggung akan datang sendiri. Perjalanan menuju Dangdut Akademi 7 bukan garis lurus. Ada seleksi, penantian, rasa ragu, dan ketakutan ditolak. Lalu DA7 membuka pintu, lampu menyala, kamera menyorot, dan Zahra tak lagi hanya bernyanyi, ia dipertaruhkan. Dari penyanyi yang berjuang dalam sunyi, kini ia berdiri di arena yang menilai segalanya. Kalau dibaca lewat tarot, kisah ini tak berakhir pada kata tereliminasi. Justru di sanalah jalan baru terbuka. Kartu menunjukkan Path Away, menunjukkan arah berbeda yang membawanya ke dunia host. Tempat bakat terpendamnya mulai menemukan ruang. Occupation memberi tanda keberhasilan, meski datang bersama beban dan sorotan yang tak ringan. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu. Apakah perjuangan panjang ini akan terbayar lunas di panggung besar? Apakah tekanan nasional akan memperkuat atau justru meruntuhkan mentalnya? Dan saat mimpi makin dekat, seberapa besar harga yang harus Zahra bayar? Semesta bicara. Kita akan membahas seorang Zahra yang dia tereliminasi di Dangdut Akademi 7. Tapi setelah dia tereliminasi, ternyata dia mendapatkan panggung di sini. Dan dia menjadi co-host. Kedepannya akan seperti apa? Apakah dia enjoy sebagai host, atau dia akan enjoy sebagai penyanyi dangdut, atau dia mempunyai kans yang lebih baik untuk kedepannya? Semesta bicara. Apakah perjuangannya seorang Zahra ini akan mendapatkan hasil yang sesuai yang diinginkan oleh Zahra? Semesta bicara. Pathway. Yes, ini kemungkinan adalah jalan keluar yang harus dilalui oleh seorang Zahra. Walaupun dia sekarang ini dia tidak menang atau dia tidak masuk sebagai kontestasi, tapi ini ada jalan yang terbaik yang dia jalani sekarang sebagai co-host di sini. Dan itu kemungkinan besar akan membuka jalan baru dia untuk menjadi, tidak harus ada hubungannya dengan Dangdut Academy. Menjadi seorang MC kah? Atau dia menjadi seorang entertainer lain gitu. Dan dia mempunyai jalan yang cukup bagus. Di sini ada pathway. Ini jalan keluar yang terbaik untuk seorang Zahra. Dengan dia sebagai co-host di Dangdut Akademi 7 ini, apakah ini menjadi beban dia atau penyemangat yang baru untuk seorang Zahra? Kita lihat apakah ini menjadi beban untuk Zahra. Semesta bicara. Oke. Ini adalah occupation. Dan ini ternyata bakat terpendam dari seorang Zahra. Yang secara tidak langsung dia menyukai sebagai seorang master seremonial atau mungkin host. Dan ternyata selain pathway, dia juga mempunyai occupation. Ini passionnya dia sebenarnya sebagai seorang host
Sekarang hanya baru co-host, tapi dia akan menjadi seorang host nantinya. Jadi ini bukan beban yang harus dipikirkan oleh Zahra, karena ini satu passionnya dia. Semesta bicara. Sebagai seorang host di Dangdut Academy 7, apakah ini menjadi satu beban kepada Zahra yang dia harus disandingkan dengan host-host ternama dan host-host papan atas yang sudah lebih jauh eksistensinya di dunia host ini? Semesta bicara. Distant Horizons. Jadi ini salah satu yang bisa dibilang tadi kita nyambung dengan occupation-nya dari seorang Zahra. Ternyata ini adalah satu pelarian yang menghasilkan untuk Zahra. Dan dia tidak menganggap ini sebagai beban dan dia tidak menganggap ini sebagai pressure. Tapi dia enjoy. Dan ternyata Zahra ini dia bisa lebih luas dan dia bisa mengeksplor dirinya di sini. Walaupun dia tidak terlalu banyak speak up, tapi dia berusaha untuk mengikuti flow-nya dari para host-host ternama ini. Jadi secara basic dia aman dan itu bukan pressure buat seorang Zahra. Beberapa kisah tak lahir di panggung. Mereka tumbuh jauh sebelum Zahra dan Arbil, dua nama yang disebut-sebut telah saling mengenal dan jatuh cinta sebelum DA7. Bukan dari kamera, tapi dari obrolan sederhana, dukungan diam-diam, dan rasa yang perlahan menemukan tempat. Cerita yang beredar menyebut, kisah cinta itu berjalan selama 5 bulan sebelum panggung besar mempertemukan mereka kembali sebagai pesaing. Di DA7, segalanya berubah. Cinta harus bernegosiasi dengan ambisi dan perasaan diuji oleh aturan serta sorotan publik. Kalau dibaca lewat tarot, getaran cinta itu ternyata belum sepenuhnya padam. Man Mel menunjukkan perasaan yang masih ada tapi disimpan rapat di balik argumen dan sikap saling menjaga jarak. Saat mereka kembali dipertemukan di panggung DA7, Mature Man berbicara tentang kemapanan rasa, bahwa peluang untuk kembali sebenarnya terbuka dengan perasaan yang masih searah. Namun ketika harus memilih, community memberi isyarat jelas. Sorotan publik dan tuntutan karir yang lebih dulu mereka utamakan dibanding menyatukan hati. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu. Apakah hubungan yang tumbuh sebelum panggung bisa kembali bersemi? Apakah getaran lama masih menyala di balik profesionalitas? Dan jika cinta masih ada, apakah di panggung ini mereka akan bersatu atau cukup puas dengan popularitas yang diraih? Semesta bicara. Tentang Zahra, di Dangdut Academy ini banyak sekali cerita-cerita Zahra dengan Arbil. Sekarang mereka dipertemukan di satu panggung di Dangdut Academy lagi. Kita akan melihat apakah masih ada getaran-getaran cinta dari seorang Zahra kepada Arbil atau sebaliknya Arbil kepada Zahra. Semesta bicara. Oke. Main Mel. Ini adalah satu karakter yang dimana mereka berusaha untuk mempertahankan argunya mereka. Dalam arti gini, mempertahankan argunya adalah mereka sama-sama tidak ingin terlihat bahwa mereka ini mempunyai kisah kasih sebelumnya. Dan apakah getaran-getaran itu ada? Yes, getaran itu ada. Tapi mereka bisa menyimpan dan mempackage dengan baik sehingga itu tidak terlihat. Karena mereka berusaha untuk tetap tampil sebagai main male di sini. Apakah ini akan satu simbol atau tanda untuk mereka rujuk atau kembali lagi? Karena di sini kita lihat, ya maksudnya dengan dia satu panggung, apakah itu akan menjadi cinta lokasi yang kedua untuk mereka berdua, Arbil dan Zahra? Semesta bicara. Mature Man. Oke. Ini secara simbol di sini, ini adalah satu kartu kemapanan. Jadi kemungkinan besar mereka berdua ini akan bisa kembali lagi dari simbol yang aku baca. Dan ini
kemungkinan rasa itu, hasrat itu mereka berdua masih sama-sama punya. Dan untuk mereka kembali lagi, kansnya cukup besar untuk mereka bisa balikan lagi. Jadi dari kartu yang aku baca, ada simbol di sini adalah simbol tentang perasaan yang sama untuk mereka berdua. Setelah tadi kartu yang kita baca ada simbol di mana kemungkinan besar mereka punya frekuensi yang sama untuk kembali lagi, ya. Apakah itu akan mereka wujudkan ataukah mereka akan lebih memilih karir daripada mereka harus balikan kembali dan mulai sesuatu yang baru lagi untuk Arbil dan Zahra. Semesta bicara. Oke, ini community, ya. Kemungkinan besar ini arti dan simbol tentang komunitas. Jadi akan bisa dipastikan bahwa Zahra ini akan lebih memilih karir dibanding harus untuk kembali lagi dengan Arbil. Tapi kita nggak tahu ya, semesta akan selalu menunjukkan tanda-tanda itu. Dan apakah tanda-tanda itu diserap atau diambil oleh seorang Zahra atau seorang Arbil, kita akan melihat ke depannya. Tapi di sini Zahra akan lebih memilih untuk karirnya dulu. Begitu pula dengan Arbil. Setelah sorotan, selalu ada pertanyaan tentang esok. Zahra kini tak hanya membawa mimpinya sendiri, tapi juga harapan banyak mata yang menunggu. Di setiap nada ada doa, di setiap langkah ada kemungkinan. Di dunia hiburan, takdir tak pernah berdiri sendiri. Dukungan fans bisa menjadi sayap atau tekanan. Ada harapan agar Zahra dan Arbil kembali bersatu, ada doa yang disematkan di kolom komentar. Ada keyakinan bahwa cinta dan karir bisa berjalan seiring jika semesta mengizinkan. Kalau dibaca lewat tarot, setelah DA7, perjalanan Zahra belum selesai. Kartu menunjukkan journey, menandakan langkah yang panjang dan berkelanjutan, dengan kesempatan hidup yang tetap terbuka lebar. Lalu, kartu menunjukkan mature woman, berbicara tentang kedewasaan batin, bahwa dukungan para fans bukan menjadi tekanan, melainkan sumber kekuatan yang mendorong Zahra untuk terus melangkah dan membuktikan bahwa ia mampu. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu. Apakah Zahra memiliki takdir untuk bertahan setelah gemerlap panggung meredup? Apakah popularitasnya ini akan berkembang menjadi karir panjang atau hanya momentum sesaat? Dan pada akhirnya, apakah dukungan fans mampu menyatukan dua hati yang pernah berjalan atau justru menuntut pengorbanan yang lebih besar? Masa depan Zahra bukan ditentukan oleh tepuk tangan, tapi oleh keteguhan hatinya. Popularitas bisa berlalu, harapan bisa bergeser. Namun, suara yang jujur akan selalu menemukan jalannya. Dan jika Zahra mampu bertahan pada dirinya sendiri, maka apapun akhir ceritanya, ia tidak pernah benar-benar kalah. Semesta bicara. Kita sedang membahas seorang Zahra di Dangdut Academy ini. Dan setelah dia tereliminasi dari kompetisi Dangdut Academy ini, seperti apa nanti ke depannya seorang Zahra Dangdut Academy ini? Semesta bicara. Journey. Yes. Jadi kemungkinan Zahra ini mempunyai perjalanan yang akan cukup panjang setelah dia sebagai seorang kompetisi di Dangdut Academy 7 ini. Dan dia akan mendapatkan peluang yang sangat bagus. Tadi kita lihat di sana, kita melihat ada pathway, ada perjalanan atau ada jalan keluar yang Zahra jalankan di situ. Jadi kemungkinan untuk karir seorang Zahra setelah dia di Dangdut Academy 7 tereliminasi, ternyata dia mempunyai kans yang cukup bagus, yang akan bisa membawa dia mempunyai perjalanan hidup yang lebih berliku-liku sebagai seorang artis. Ini adalah journey. Dia mempunyai perjalanan yang cukup bagus nantinya. Dan apakah dukungan dari para fans seorang Zahra ini menjadi kekuatan atau menjadikan dia
sebagai tekanan. Seorang Zahra, kita lihat semesta bicara. Oke, mature woman. Ternyata dukungan dari fans ini yang membuat spirit dan juga membuat semangat seorang Zahra ini semakin menggebu-gebu untuk menjadi seorang artis atau seorang, ya kita bisa bilang rising star lah ya. Walaupun dia tidak menang, walaupun dia tidak berkompetisi di Dangdut Academy. Tapi ini adalah dukungan yang sangat kuat oleh para fans-fansnya. Ini yang membuat seorang Zahra ini ingin membuktikan dan dia akan menjadi apa yang diharapkan oleh para fans-fans dari seorang Zahra. Dan ini dia sangat menikmatinya. Conclusionnya, untuk seorang Zahra di Dangdut Academy 7 ini, kita lihat akan seperti apa. Semesta bicara. Ini kartu sebagai properti, ya, properti. Tapi ini jangan dianalogikan bahwa dia tidak akan sukses. Ternyata kartu ini terbalik. Jadi kemungkinan Zahra ini setelah di Dangdut Academy ini, dia mempunyai peluang yang cukup bagus dan dia mempunyai peluang-peluang yang bisa dijalanin di luar dia sebagai seorang penyanyi nantinya. Dia bisa mendapatkan job atau pekerjaan yang bisa menghasilkan duit untuk dia dan keluarganya. Jadi intinya untuk Zahra tetap semangat walaupun sekarang kamu sudah tereliminasi di Dangdut Academy 7, tapi itu bukan satu akhir dari perjalanan karir kamu, tapi itu adalah salah satu permulaan dari karir kamu yang kamu ternyata di-create untuk menjadi seseorang di sini. Untuk seorang Zahra, semangat terus. Semesta bicara. Terima kasih sudah menyimak Semesta Bicara. Semoga yang terbuka hari ini bisa jadi petunjuk, tanda buat langkah yang lebih baik ke depan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Biarkan semesta bicara. Anda cukup menyimak. Saya, Anton Prihantono, akan mengungkap yang samar menjadi tampak oleh mata.